أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ذرينا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء المرسلين وعليهم وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولدينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم افتح قلوبنا وفتح العارفين علمنا علوم الأنبياء المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين وكرمنا بكرامة الأولياء العارفين واجعلنا من العلماء العاملين ومن الأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. Qala wa may yarghab, dan tidak ada yang tidak suka, siapapun yang tidak suka. Jadi maniki memiliki 4, ya, paling tidak 4. Ini jadi 6. Pertama man syartiyah, si kedua man mausulah, si ketelu man mausupah, kemudian si keempat man istifhamiyah, si kelima adalah man zaedah. Kelima man zaedah. Kemudian si keenam arak seteparanin man nakirah mausupah. Masing-masing memiliki pengaruh sendiri. Jadi lamun man syartiyah berarti tajzimul fi'laini, fi'lus syarat dan jawab syarat. Lamun man mausulah ndik menjazamkan 2 fi'il, lagu tetap marfu 2 fi'il. Lamun man mausupah dengan jua tetap merapakkan 2 fi'il. Lamun istifhamiyah merapakkan fi'il pertama dan menjazamkan fi'il kedua sebagai jawab istifham. Kita paranin jawab bighairil fa. Lamun man zaedah ja ndikna berdoyang pengaruh. Man zaedah hanya ditazinil kalimah. Nah, adapun man nakirah mausupah berbeda kancan man mausupah. Man nakirah mausupah misalnya langsung li mudin manu termasuk adalah sebagai sifat. Misalnya man gairina, ala man gairina, innallaha la yudkhilul jannata awwala marratin wa huwa yu'tina wala yu'ti ala man gairina. Nah, jadi ala man gairina, gairina ini jadi sifat daripada man. Ada paranin man nakirah mausupah berbeda dengan man mausupah. Ini man. Kemudian si kedua kalimat rogiba. Namun rogiba no apabila mutaaddi dengan an bermakna kariha. Bermakna kariha. Lamun mutaaddi dengan pi bermakna ahabba. Yang sebab dalam khutbah nikah wa may yarghab an sunnati falaysa minni. Wa may yarghab no artinya siapa saja yang tidak suka an sunnati. An sunnati bermakna kariha. Wa may yarghab an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Berbeda kanca mayyamal bisunnati. Mayyamal bisunnati. Boleh jadi dengan tidak mengamalkan ndek karena ndek suka. Boleh jadi karena ia lupa. Boleh jadi karena nah, beda antara mayyamal bisunnati atau malam ya'mal bisunnati dengan man yargab an sunnati. Mayyargab an sunnati. Namun mayyargab an sunnati jelas waya ndek suka. Nah, makna daripada wa mayyargab am millat Ibrahim. Siapa saja yang tidak suka terhadap agama Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsahu, kecuali orang yang tidak mengenal dirinya, orang yang bodoh akan dirinya sendiri, atau orang yang memperbodoh dirinya. Orang yang memperbodoh dirinya.
Ai la yakrahu ahadun millata Ibrahim, artinya tidak ada ya seorang pun yang benci terhadap agama Nabi Ibrahim illa man jahila nafsahu, kecuali orang yang tidak mengetahui dirinya sendiri. Ente baca jahila berarti ya lazim atau muta'addi kepada satu maf'ul. Namun jahala muta'addi kepada dua maf'ul. Lamun seki ani lagu tasdid umpama maka bersangatan al-mubalagah. Tidak ada seorang pun yang benci terhadap agama Nabi Ibrahim illa man jahala nafsahu, kecuali orang yang memperbodoh dirinya. Wa khasira nafsahu atau wa khassara nafsahu, yang merugikan dirinya sendiri. Kama qala al-Hasan, sebagaimana telah berkata oleh Imam Al-Hasan, ai palam yupakir fi nafsihi, artinya orang semacam itu tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Payastadillu, maka dia berdalil bima yajiduhu fiha, pada apa yang ia jumpai pada agama Nabi Ibrahim itu sendiri. Min atari sun'ati, daripada pengaruh-pengaruh sunnah, perbuatan-perbuatan. Ala wahdaniyatillah, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hikmati, dan atas hikmahnya. Tsumma yastadillu bidzalika, kemudian dia berdalil dengan itu ala sihhati nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas kebenaran kenabian daripada Nabi Muhammad SAW. Dan ini artinya pertama, membenci akan agama Nabi Ibrahim alaihissalam disebabkan oleh karena tidak pernah berpikir tentang diri Mesa. Si kedua, dia berpikir tentang agama Nabi Ibrahim Mesa. Si ketelu, apabila dia berpikir tentang agama Nabi Ibrahim karena dia suka, maka jelas dia paham akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW secara zahirnya adalah doa daripada Nabi Ibrahim. Secara zahirnya. Kemudian, huwa awalul khalqi bimakna. Nabi Muhammad merupakan awal makhluk dalam segi makna. Sehingga pil makna Muhammadun Abu Ibrahim wa pil zahir Ibrahim Abu Muhammad. Adapun dalam segi makna, dalam segi hakikat maksudnya Muhammad adalah bapa daripada Ibrahim. Sedangkan dalam segi zahir Ibrahim bapa daripada Muhammad. Karena jangankan Nabi Ibrahim, Nabi Adam pun adalah waladun min Muhammad fil hakikah, fil makna. Pada makna. Karena di waktu nasita pina Nabi Adam alaihissalam dan kecadin mulai akal, lalu nyerbinan si aran Muhammad le pintu aras, maka Adam pun paham bahwa manusia ni berarti wah arak sedik man kuara aku. Lamun arak sedik man kuara aku berarti dia lebih tua dalam segi makna daripada aku. Maka patutlah ku panggil dia sebagai amak ataupun papu. Cara makna. Nah, adapun secara zahir, setelah nata jarian Nabi Adam, justru ia merupakan bapa daripada seluruh manusia. Manusia pertama dari segala macam manusia. Nah, secara zahirnya. Nah, ialah lamun para tarekat napas selalu mengatakan Muhammad Adam Allah, Allah Adam Muhammad, Muhammad Allah Adam, Adam Muhammad Allah, terus caranya berzikir kadang-kadang. Muhammad Adam Allah, Allah Adam Muhammad, Muhammad Adam Allah, Allah Allah Adam Muhammad. Nah, jadi ketuk-ketih terus mana. Sehingga dengan mewiridkan kalimat ini, maka berarti terkumpul seluruh alam si terwakili si Muhammad
seluruh manusia terwakili isi Adam, sedangkan Allah adalah awal, tak punya permulaan. Walakadistafainahu, dan sungguhnya telah kami pilih dia di dunia. Ibrahim itu kami pilih di dunia. Ihtarnahu fid dunya lirisalati. Kami pilih dia di dunia untuk kerasulan. Min duni sairil khalikati, yaitu dari bukan semua makhluk. Artinya kami pilih akan dia menjadi rasul untuk semua makhluk. Wa arabnahu, dan kami perkenalkan kepadanya, kepada Ibrahim maksudnya, al-millata, akan agama. Allati hiya jami'atun, yang adalah dia itu agama, millah yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim itu jami'atun lit-tauhid wal adli wasyara'i, yaitu yang menghimpun bagi ketauhidan dan menghimpun bagi keadilan dan menghimpun bagi syariat. Artinya millah Ibrahim ini pertama adalah bersumber dari akidah. Pondasinya adalah akidah. Si kedua adalah keadilan dengan berbagai macam makna keadilan. Wasyara'i, dan syariat-syariat. Keadilan dan syariat-syariat. Berarti agama Ibrahim pun syarat dengan syariat. Walaupun mungkin syariatnya akan terjadi perkembangan, bahkan perubahan daripada sebelumnya kepada si setelahnya. Artinya si halal sebelumnya jadi haram sesudahnya. Sebaliknya si haram sebelumnya jadi halal sesudahnya. Terjadi perubahan-perubahan karena merupakan kewenangan Allah. Dan Allah merumuskan segala sesuatu pasti salihun fi kulli zamanin wa makan. Pantas untuk segala waktu dan segala tempat. Mara misal syariat pernikahan pada zaman Nabi Adam. Pada zaman Nabi Adam, syariat pernikahan kanggo adik kanca kakak, yang penting adalah berbeda kelahiran. Berbeda kelahiran. Jadi nak kanggo apabila pada kelahiran, lamun berbeda kelahiran ya kanggo. Jadi 24 kali nabetian Siti Hawa arak sekali tunggal, melahirkan tunggal. Selahiran tunggal no doang unuk no doang. Unuk no ternyata nina isi tekicanin pelek lalu cowok sir bele-bele iya daripada Nabi Adam. Ante tekicanin jadi dengan nina si ngura gati. Ngura. Bayangkan le waktu no kan deman bulu manusia. Berarti lamun ndek semeton anak semeton. Ndek semeton anak semeton. Paling tidaklah wain semeton. Nah ia akan jadi berzina. Seorang unuk ni. Sampai lahirlah sopo anaknya seorang Auj. Auj bin Unuk. Pelian malik ya tapi unuk. Si Auj ni. Hidup ngonek lalu. Sampai zaman Nabi Musa ni hidup. Padahal ia lebih tua umur daripada Nabi Nuh. Sebab apa anak daripada Unuk kan Auj ni. Berarti ke zaman Nabi Adam mau lahir. Zaman Nabi Adam. Auj ni. Allah. Sayangnya di mana teliti si para arkeolog barat. Mereka tahu kubur si aran Auj ni. Karena ia mati di darat kan. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Berarti di Mesir tahun. Auj bin Unuk. Berarti Unuk pun di Mesir. Karena Nabi Musa di Mesir. Nah ni, deman teliti si arkeolog, kita ruan tolang memanang na kilometer. Sangin bisa dari pina na jariano, apa na kolom jembatan, si pelek, searan Unuk. Terus anak na bebak balik searan Auj. Nah, dalam perkembangan kemanusiaan terus sekian berkurang postur tubuhnya sekian beri yang ngenuntan tepi na Allah Subhanahu wa taala sekian beri lagu era
dalam nata surga atau neraka kembali pada ukuran mablik Adam doang si mama. Sinina mablik Siti Hawa. Kumbekna antek na luwek bagian awakna si menikmati nikmat surga. Antek na luwek bagian awakna si merasakan azab neraka. Teriwayatan bahwa kulit manusia di dalam neraka era 70 hasta tebal. Kulitnya doang. Apakah tujuannya untuk menangkal panas neraka sampai tipa tulang belulang atau justru sebaliknya? Si tebalnya 70 hasta itu akan merasakan sakitnya. Justru membuat mendidih sum-sum tulang. Inilah sini selesai insyaallah subhanahu wa ta'ala era. Walaupun waktu hidup di dunia beri-beri marantan kebiasaan itu ni mah. Paling belik kan dengan barat engkah 2 meter 15 cm. Dengan takrunin lalu kita oleh Madinah, Mekah memang pelik. 2 meter 15 cm kan iman seberapa dibandingkan jabelik Nabi Adam. Iman bandingkan jabelik Nabi Unuk. Nah, ini adalah merupakan suatu gambaran daripada perkembangan manusia dalam segi postur tubuh dan bahkan dari segi pemikiran. Manusia dari segi postur tubuh jasmani adalah semakin beri semakin era lagu pemikiran semakin cemerlang. Kemauannya semakin luwih. Mele lalu rekreasi ke bulan, mele rekreasi ke Jupiter, mele rekreasi ke planet-planet. Planet-planet selainan lah. Dengan mempergunakan kekuatan pemikiran-pemikiran untuk menciptakan sesuatu. Jadi bumi sebagai penyimpan segala macam kebutuhan umat manusia, baik kebutuhan transportasi maupun kebutuhan makan, logistik, kemudian tekstil, perumahan dan segala macam elektronik. Ini terpilih Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian penuh di dalam syariat agama Ibrahim ni segala macam syariat. Wa innahu fil akhirati, dan sungguhnya Nabi Ibrahim itu di akhirat laminas sholihin, tergolong orang-orang soleh, tergolong orang-orang saleh. Ma'a abaihi, bersama bapak-bapaknya al-mursalin, para rasul, fil jannati, dalam surga. Idh qala lahu rabbuhu, ketika berkata dulu berfirman Allah lahu bagi Ibrahim, karena zarpun lima mada mina zaman lain wana berfirman Allah bagi Nabi Ibrahim inda istidlalihi bil kawakibi, ketika berdalilnya Nabi Ibrahim dengan bintang-bintang, wal qamari, dan bulan, wasyamsi, dan matahari, wa itlaihi, kemudian melihatnya, amarati, tanda-tanda, al-huduti, tanda-tanda kebaruan, pihak padanya, pada bintang, bulan, matahari itu. Wadhalika qabla nubuwati, dan yang demikianlah sebelum kenabian. Wa qablal bulug, dan sebelum balik. Wadhalika hina kharaja minas sarbi, dan yang demikian itu ketika dia keluar daripada Fata Morgana. Fata Morgana. Nabi Ibrahim memang jadi yang Allah Ta'ala jadi manusia cerdas. Di waktu dia balik, lagu Abu Mayyiz. Nah, tunulah ya, menurut suatu riwayat, ya nasi nyerminan bintang. Bagaimana cerminan bintang, maka deku keluar na. Iya deku para nenek si duit ni. Jadi Nabi Ibrahim dia ikut mengaktifkan bintang jadi nenek. Cuma ia bengak maka dia pindah jadi nenek sedang dengan bintang-bintangnya. Telap ia. Dia suka terhadap Tuhan segirang telap ni penggitan. Warna penggitan warna dia kecendung ke telap. Coba ni serminan malik bulan. Nane lebih belik daripada suruh binu. Ya balik ini si etekatan jadi Tuhan isi dengan ni. Jadi Nabi Ibrahim dia mengetekatkan. Cuma ia bengang dengan mengetekatkan bulan kok jadi Allah. Dia mana kita fala ma'afala qala.
Ini la uhibbul afilin. Demen wa telep. Nah, ndek ku suka terhadap nenek kecendong ketelep. Kita na malik jelo. Hadza akbaru. Nenek lebih belik ni. Sangia para jadi nenek sedengan-dengan ni. Ketelep masih jelo. Ndek ku suka terhadap nenek kecendong ketelep ni. Ya, bahasa Nabi Ibrahim. Terjadilah perbedaan penafsiran daripada para ulama tafsir terutama sekali, dan ulama akidah, bahwa Nabi Ibrahim mengucapkan kalimatnya adalah sebelum kenabian. Berarti seniman balik, masih kode. Qablal guluk, sebelum balik. Nah, belum balik. Jadi jauh sebelum kenabian. Nah ya, sebelum kenabian jauh berarti deman ta ilhamin. Kumbek nanti the proses nonton pemahaman Nabi Ibrahim karena berarti penyesuaian kerja akal. Nah, ini pun mengandung satu pelajaran bahwa untuk mengajarkan sesuatu kepada manusia harus mempunyai tahapan. Latar kabun natabakan an tabak. Lagu si paling utama adalah pengenalan akan keyakinan Allah no ara. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoniyah pertama. Ya ra'uh Allah Ta'ala denek beri berdalil dulu. Cuma yakinin doang bahwa Allah Ta'ala. Denek man pita dalil, lamun pita dalil no berarti orang wah cerdas. Nah, dalil. Nah, dia dulu berarti tahu. Misalnya di waktu mengajar kanak, huruf hijaiyah dulu. Ajar wah kanaknya pengenalan huruf. Denek pada apa guna mengenal. Saya guna mengenal berarti kan terjadi pemikiran. Pokoknya hafalan doang dulu. Ajar. Ni arena alif, arena ba, terus sampai selesai ya. Terus ajar, langsung rangki. Nah, antek ngombe, antek bertahap sesuai dengan perkembangan daripada akal manusia. Nah, iya antek ngeno Nabi Ibrahim alaihissalam dek deman ta ilhamin sebagai keyakinan isi membulat mengetekadkan Allah ara. Karena iman waktunya, para usianya masih sangat kode. Aslim, Islamlah kau. Pazid muka makalataka. Kemudian tambahlah olehmu pi makalatika pada makalahmu. Wakul la ilaha illallah. Ucapkanlah olehmu la ilaha illallah. Qala lahu rabbuhu aslim. Berkata bagi Ibrahim oleh Tuhannya aslim. Islamlah kamu. Dengan cara bagaimana? Yaitu ucapan. Artinya rombo ongkatnya isi mengatakan hadza akbaru minhu terus sampai kepada la uhibbul afilin. Lega wajulu ngeno pemikiran sesuaikan tahap pemikiran. Kemudian aslim. Nah, lamun ja rombo. Ongkat singone ini rombo ni dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah. Tak ada Tuhan kecuali Allah. Yakini wajulu. Dia beri berdalil-dalil. Qala, lalu dia berkata, aslamtu li rabbil alamin. Saya pun berserah diri bagi Allah seluruh sekalian alam. Wa yuqalu, dan dikatakan, qala lahu rabbuhu hina da'a qaumahu. Dikatakan dia Allah Subhanahu wa taala berfirman baginya oleh Allah Taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, hina da'a qaumahu ila tauhid. Ketika dia mengajak kaumnya menuju ketauhidan. Aslim. Ai akhlis dinakan. Artinya ikhlaskanlah agamamu. Wa amalaka, dan amalmu lillah, semata-mata karena Allah. Qala aslamtu. Maka dia pun mengatakan aslamtu. Aku mengikhlaskan dini agamaku. Wa amali, dan amalanku lillah, bagi Allah, Rabbil alamin, seluruh sekalian alam. Wa yuqalu, dan dikatakan qala lahu rabbuhu hina ulqiya finnar, ketika
dia dilempar ke neraka. Hanya menurut penafsiran daripada para ulama tafsir. Tahun itu suruh berserah diri adalah lewat nasi tasaud tipa nari Namrud, apinya Namrud. Tersebut negara-negara Kan'aniyah. Bahkan salah sopok daripada barang tersebut, aran daripada subinaan Nabi Ibrahim adalah Kuntara Al-Kan'aniyah. Kanturo Al-Kan'aniyah. Jadi lewaktuna isi terlempar di api Namrud, dono tan suruh sallallahu taala aslim nafsakan. Aslim nafsaka. Serahkan dirimu ilayya kepada saya. Qala aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin. Maka dia pun mengatakan, saya serahkan diri saya bagi Allah seluruh sekalian alam. Aipawatu amri, saya serahkan perkara saya ilahi kepadanya. Wa qad haqqaqa dzalika, dan sungguhnya telah membuktikan yang demikian itu, haitsu lam yastaghna, sekira-kira dia tidak terkaya, bi ahadim minal malaikah, terhadap seorang pun daripada para malaikat, hina ulqiya finnar, ketika dia dilemparkan ke neraka. Karena teuji Allah Subhanahu wa taala, apakah kena berserah ti pak malaikat itu pada Allah. Bentan tuji. Datang malaikat si ngatur gunung. Rasulullah tiang niki malaikat si tugusan di gunung. Lamun pelinggi de kayun, gentiang angkat gunung arak dua telu. Tumput api Namrud ikan pedak. Bila perlu antong daerahnya tumput. Jawaban Ibrahim, ashkuruka wasbiyallah ni'mal maula wa ni'mal wakil. Jadi, ku berterima kasih lesida. Lagu cukuplah Allah. Wah, tahu ku berserah diri. Dan Allah lah sebaik-baik tempat berserah diri. Nyedi malaikat penjaga gunung. Terus, datang malaikat pengatur angin. Rasulullah, kaji niki adalah malaikat situsan untuk mengatur angin. Lamun pelai de kayun, gen kaji sugulang angin ni kesekenceng-kenceng ni. Bila perlu puting beliung, dia tangkat ya api ni, dia tendek si api ni, negara Namrud nanti ia terbakar, pelinggi dah aman. Askuruka hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, ya doang. Bahasa Nabi Ibrahim. Nyedi, datang malaikat Mikail, menawarkan masih. Ada turunan hujan di depan api ini. Ngelusin jawab. Berarti sadar Nabi Ibrahim bahwa ia merupakan ujian. Apakah kena berserah diri kepada malaikat si nawarang ia, atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah taala mengatakan, "Him, serah diri di aku." Maka langsung serah diri. Maka gampang bagi Allah menghitap api, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu nyek lagu selamatan Ibrahim. Saya enggak boleh jadilah menyet lalu kan beku awak Nabi Ibrahim. Tetap berkobar api ini. Berkobar keras. Lamun dengan lain ngidap aja morak. Pokoknya sekilo lengan tuah panas. Jarak antara api timpal tali sekilo, wah panas, sangat panas. Si wayan pelik bagana api nu. Nah ianya babang ni gena kawa bae, ndek rapat-rapat kaumna. Sigen ngopong Nabi Ibrahim. Jadi kawa kepanasan kaum ni. Gen rapat-rapat jam begesengnya. Nah ia jauh lengan. Karena jauhnya, dia mungkin bau gen nyaut Nabi Ibrahim tipa sekilo. Nah ia antena berakal, iblis. Apa pada ribut-ribut hari ini, ribut-ribut. Benih anak ni kita timprang tipa api. Selapun dinarak dengan ngasa ia. Second week kan catat dinarak dengan tu. Dinarak ngasa ia kanak ni. Maka pada blok lalu. Pinaang ya ne. Kray. Derek. Cara lain derek. Cuak. Peta lalu kayu. Malik jadi masalah. Kayu sepeta pasti belo-belo. Ambil kan tak ada gantung atas-atas. Weh, second repot. Lagu suai luwe ne. Gelap na mau kayu sambung belo.
Temen kandung taik, Ibrahim taik. Naikkan diri Nabi Ibrahim. Lah saat nolah itu datang malaikat-malaikat. Akhirnya karena wah berserah diri kepada Allah, dia berserah kepada malaikat, Allah Ta'ala menghitam. Api sinu lalu sida baga, mara idap, asis sangat mal. Sini dap si Nabi Ibrahim. Terus tiba-tiba, derek isin peleng, Nabi Ibrahim patri juluan, berubah jadi payung emas. Batu sini tendet nu, jatuh juluan, jadi berubah kursi emas. Cogus Nabi Ibrahim. Anti anak Namrud nu doang tapi kita nu. Ama Ibrahim coba itu kali kursi emas. Kempal payung emas. Noak lalu kamu bau sebigi lalu kita. Wajari babarak lo Ibrahim. Ndek. Aman. Payung emas sini payung, kursi emas sana tokol, pakaian mewah, makanan le julu na pada mai. Sampai begitu kan aku kata amin. Akhirnya dia emosi, kecewa, tersinggung. Lalu menjak ia wah kanaknya saud semalik. Opong darah nu, saud sambar sebalikat Jibril, tokol di samping Nabi Ibrahim. Sehingga menurut satu riwayat ia tersepang untuk jadi senina Nabi Muhammad, era anak Namrud. Di dalam surga. Anak Namrud, kemudian Asya, yang jadi senina. Kemudian Nabi Siti Maria, jadi sebinian Rasulullah era di dalam surga. Paran, kan itu toang kerja Nabi Muhammad. Toang Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad paling doa makhluk. Secara maknawi. Jadi, lagu le saat seno arah bae si tegelak-gelak beli incak ia ngombe ngeketang ia pinu berdiup si beli incak. Mungkin terbayang arah sikit beli incak malam sikit jadi masalah. Lamun semeliar beli incak bareng ngumpulang mbok bau bagai si semeliar beli incak. Lagu berlawanannya ke Lepang. Lepang ngormai si negeri semperu tapi nanti ada pedak. Lamun ada sekek kan terbayang tira lalu si cugul dengan biar lepang nu. Lamun semeliar lepang bare. Ya pada ngormai sekedi-sekedi jari pira derip. Analah. Jadi usaha daripada makhluk-makhluk kecil yang penting adalah arah upaya. Walaupun dia mungkin Firaun kan gorap langit misalnya. Lagu usuk nang kelok sih. Sampai tonde gimana di palangit yang penting ada usaha. Atau apa? Misalnya Nabi Yunus gen 5 segara isi iman mesa. Dia mungkin. Lagu usuk nang kelok ada usaha. Apakah di depan sia-sia? Setiap usaha dia ada sia-sia. Walaupun sifatnya sangat mustahil. Marak misalnya mele tengah bor Gunung Renjani. Ngebor Gunung Renjani, ngadu dinggis atau ngadu betel. Ini kan termasuk kayak usaha sia-sia. Nah ini merupakan satu gambaran si tersuruh itulah berikhtiar dan berusaha. Ialah si nilai insyaAllah Ta'ala ikhtiar. Apakah berhasil atau tidak, si menentukan adalah Allah. Namun memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebabkan berhasil penyampat yang untuk bobol Gunung Renjani ya bau dengan penyampat jangankan sampai ngadu bulldozer. Dan itulah gambaran daripada serah diri di Pak aku nih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dapat berikhtiar serah diri di Pak aku. Ya tahu dan tersuruh aslim wawassa dan berpesan qara'ana telah membaca oleh Nafi akan wawasson wa Ibnu Amir dan Ibnu Amir wa auso. Jadi ia dalil para ulama nahu untuk membuat PL lazim jadi mutaaddi dengan salah satu menambahkan hamzah li awalnya atau mentadifkan ain fi'il atau membantu dengan huruf jar. Jadi namun Nafi dan Ibnu Amir membaca dengan auso. Bihamzatin maftuhah dengan hamzah yang dibariskan bawah atas. Qabla wawin sebelum wawu as-sakinah sebelum wawu yang berbaris mati. Auso bermakna af'ala. Amun wawassa bermakna
Fa'ala. Mana fa'ala pada mutaaddi. Biha dengannya. Ai wasa biha. Bi itba'il millati, dengan mengikuti agama. Artinya Nabi Ibrahim berpesan untuk mengikuti agama. Ibrahim oleh Nabi Ibrahim, banihi, akan anak-anaknya, keturunannya, anak cucunya. Termasuk itu keturunan daripada Nabi Ibrahim. Wa kanu tamaniyata. Nah, anak Nabi Ibrahim itu 8 banyaknya. Dengan Sarah sikit ialah Nabi Ishak, dengan Hajar sikit Ismail, dengan Kuntorah ni lah tahun nombor 6. Angka 4 sebenarnya sebinian Nabi Ibrahim. Tersebut le badai uzhur fi hawaditsil duhur. 4. Pertama Sarah, Hajar, Kuntorah, kemudian Fatimah. Fatimah no Yaman. Cuma dengan Fatimah dia mau bija. Si telune dengan mau bija. Qala al-mufassir Allah Ta'ala Ismail wa huwa awwalu auladihi. Ismail itulah paling pertama kali putra daripada Nabi Ibrahim. Wa ummuhu Hajar, ibunya Hajar al-Qibtiyah. Jadi Hajar ni anak raja Mesir hulu. Berperanglah kanca raja Mesir hilir. Mesir hilir ni adalah aman daripada Sarah. Lagu lewat waktu kalah Mesir hulu si Mesir hilir, tertawan lagu isi Mesir hilir terjual lek sopo Raja Zalim siaran Hajar ni. Lagu terpelihara Allah Subhanahu wa taala di wabud kelentur si Zalim no yang tergunayang jadi hadiah di Pak Hajar, di Pak Sarah. Anak raja ni. Ndek napa budak sembarangan Siti Hajar. Kemudian Al-Qibtiyah ya Mesir berarti ndek Israiliyah. Ndek Israiliyah. Maka apabila lahir anaknya ndek termasuk Israel. Karena Israel itu anak daripada Yakub. Berarti Nabi Ishak pun yang termasuk Israel. Yang termasuk Israel Nabi Yusuf termasuk Israel. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa Ishaq, dan yang kedua Ishaq, wa ummuhu Sarah, dan ibunya Sarah. Sarah nu si jadi Saraswati dalam dan Hindu. Wal baqiyatu, dan yang lainnya, wahum, yang lainnya itu mereka adalah pertama Madan. Kemudian kedua Madian. Madiannya lahir tahunnya Nabi Syuaib. Kemudian Yakshan, yang ketiga adalah Yakshan. Kemudian yang keempat Zamron. Kemudian yang kelima adalah Asbaq. Yang keenam adalah Sauh. Sauh ini 6 berarti bijan Nabi Ibrahim dengan wa ummuhum Kanturo disebut. Kanturo. Justru Nabi Ibrahim sangat damai dengan Kanturo. Sampai melahirkan 6 anak ni. Lagu disebut kadang-kadang dalam doa nikah Hajar wa Sarah doang. Dia sebut Kanturo. Lalu dia sebut 4 Hajar, Sarah, Kanturo, Fatimah. Kadang-kadang dengan wagairihima. Tazawwajaha Ibrahimu, telah menikahi akan Kanturo itu oleh Nabi Ibrahim ba'da wafati Sarah, setelah meninggalnya Sarah. Karena apa? Untuk kepentingan zuriyah. Nah, kepentingan zuriyah, sehingga Nabi Ibrahim dari bijana siaran Madian ni, lahirlah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, terus Nabi Ayub. Wa Yakub, dan Yakub juga begitu. Yakub. Jadi kalimat wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub ni termasuk ia paranin indimaj di dalam usul tafsir. Indimaj itu pada marah iktifa. Iktifa itu termasuk tahfif. Artinya indimaj itu adalah zikrus syai' fil awali
yukpi bapithani. Pada mana Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Cukup dengan fil akhirati hasanatan doang. Dia sebut Rabbana atina fid dunya hasanatan wa Rabbana atina fil akhirati hasanatan deh. Nah, itu para indima cukup dengan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, inilah jenis kedua masih ya indimaj. Termasuk masih indimaj ini adalah zikrul ashhas mutawaliyatan bitartibi wiladatihin. Menyebut beberapa orang secara tertib dengan tertib kelahirannya. Wal ashharu dan yang paling terkenal annahu ma'tufun ala Ibrahim. Karena memang dalam atap nasaknu. Lamun atap nasak berbeda antara nasak dengan wawu timpal pa dan timpal summa. Lamun atap nasak dengan wawu, maka 1000 misalnya berderetan wawu no, si paling nomor 1000 no, pasti tak tepat terhadap si pertama. Si pertama tak tepat. Misalnya Adam terus, Adam, Idris, terus ngadu wawu doang nih. Sampai kepada Muhammad. Muhammad maktubun ala Adam. Dina kanggo Muhammad maktubun ala Isa. Nah ini padilah daripada atap nasak dengan wawu. Berbeda kanca pak dan berbeda kanca summa. Berbeda kanca hatta la dan sebagainya. 10 kan atap nasak. Jadi maktub kepada Ibrahim. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala. Wa yajuzu kaunuhu mubtada'an. Dan boleh keadaannya mubtada' menjadi mubtada' mahzub. Mubtada' mahzub. Mahzubul khabar. Mubtada' yang dibuang khabarnya. Wal makna dan artinya. Anna Ya'quba wassaka wasiyati Ibrahim. Bahwasanya Nabi Ya'qub itu berpesan juga seperti pesannya Nabi Ibrahim. Wa quri'a bin nasbi. Dan dibaca dengan nasab. Wa Ya'quba. Atpan ala banih. Diatapkan atas banihi. Karena apa? Jadi maf'ul. Daripada wassa. Maka maktub wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba maktub pada banihi mansub. Banihi adalah mansub ala nasbihi aliyah. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala. Wal makna artinya wassa biha Ibrahimu banihi. Mau berpesan dengannya oleh Nabi Ibrahim terhadap anak-anaknya. Wana pilatihi Yaquba. Dan boleh wana falathu Yaqubu. Dan melanjutkan akan dia oleh Yakub. Pesan terhadap anak-anaknya. Berarti lengan itulah musalsal sanad tentang wasiat terhadap anak jari. Waktu sakaratul maut. Untuk apa? Untuk ya jari dengan saleh. Atau wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya baniya. Asalnya ya baninaya. Huwa ala idmaril qauli. Yaitu atas mengidmarkan ucapan Indal Basrin di ulama-ulama Basrah. Wa muta'alliqun biwasani Indal Kufin. Yaitu bergantung kepada wasa di sisi ulama-ulama Kufah. Jadi ulama Kufah ini jarang bersamaan pendapatnya kanca ulama Basrah. Kecuali le hikayat. Carikan dalam ilmu nahwu ara khusus hikayat. Hikayat nu lamun tadi ketuan misalnya sopok dengan nina, maka di dalam bahasa Arab ayat ayah. Lamun mama ayan misalnya rajulun ayan, imra'atun ayah. Sampai kepada misalnya rajulaini manaini, rajulani manani, rijalun manuna, imra'atun manat. Hikayat. Dan hikayat nu
Ini masih hikayat dalam i'rab. Misalnya Arab dengan adanya hartadin. Hartadin. Ja'a hartadin, ra'aitu hartadin, marartu bi hartadin. Qoma hartadin. Hartadin qaimun. Nah ini adalah hikayat. Dalam i'rab misalnya hartadin qaimun. Hartadin mubtada. Marfu'un bil mubtada bil ibtida wa lam tarafi damatun muqdaratun al akhir man amin zuriha istighalul mahalli bi harakatil hikayah. Bi harakatil hikayah. Takdirana al-muhkar. Al-muhka bi hartadin. Al-muhka bi hartadin. Nah, ini adalah seluk beluk daripada ilmu nahu yang merupakan kaedah ilmu tasawuf. Terutama sekali matan jurmiyano. Matan jurmiyano tersebut yang adalah termasuk bahasa sufi. Misalnya dengan i'rab misalnya. I'rab apa definisi i'rab? Ialah tagyiru awakhiril kalimi bi ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Nah, ini sifat daripada manusia, sifat dasar manusia. Berarti lamun akhir perjalanan hidup manusia apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah tergantung daripada amil. Amilnya adalah Allah. Akan membuat ya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Jadi manusia itu arab marfu, arab mansub, arab majrur, majzum. Nah, ini sifat manusia. Apakah marfu paling tinggi, apakah mansub, majrur atau majzum. Kemudian ini kan rapat nasab jazam ini adalah merupakan alamatul i'rab. Manusia terus berinteraksi, manusia berinteraksi. Kemudian alamatul bina, dammah, patah, kemudian kasrah sukun. Jadi manusia lamun mabni berarti statis. Apakah manusia statis ini termasuk majzub? Sebagai wali majzub. Berarti kalau statis itu ya tafwid oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah bahasa tasawuf secara matan jurmiyah. Makanya sebabnya apabila sekek doang tergaji patan jurmiyah, jadi tersupi. Dari ahli tasawuf. Nah, ya sebabnya dalam syarat le ta'rifat at-ta'rifat fi ulumin nahwi al-mumassal bil ayati sarifat tu dono ara bahwa dengan ilmu nahwu andekna sampai kepada marifat. Karena selapukna kaedah ilmu nahwu ini adalah merupakan kaedah ilmu tasawuf. Memang pada zahirnya kaedah bahasa. Lagu tetap si bicara dalam ilmu nahwu adalah huruf terakhir tok. Lamun huruf tengah ndi tugas daripada ilmu syaraf. Daka misalnya marah sebut waso misalnya menyebutkan waso atau auso tetap menjadi sasaran huruf terakhir. Karena enggak tahu pegawaiannya ilmu nahwu huruf terakhir doang. Lamun huruf tengah ndi. Berambil lamun jamak taksir misalnya. Jamak taksir kemudian tasgir. Si berbicara tentang masalah huruf tengah, baris huruf tengah. Tetap sejari ujungnya adalah akhir. Nah, apabila berbicara terhadap huruf tengah, huruf kedua, ketelu dan seterusnya, misalnya subaiyat ataupun humasiyat, nano hanya sebagai proses. Namun pada akhirnya adalah menuju huruf terakhir. Karena ilmu nahwu hanya tergunanya untuk alat membaca. Dan tergunanya menjadi alat untuk memahami. Si tergunanya untuk alat memahami adalah balaga, ma'ani, bayan, badi, arut, mantek. Nah ini ya untuk memahami. Karena definisi ini kan ngeno ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah hanya untuk mengetahui adalah baris huruf terakhir. Qala al-Fasir rahimahullahu taala. Apa yang disuruh apa berpesan Nabi Ibrahim kemudian Nabi Ishak. Ya baniyan. Jadi ini dalam kaitan dengan ulama Basrah. Jadi ala idmaril qaul indal basariyin atas mengidmarkan kaul di sisi ulama Basrah. Wa muta'alliqun biwassa yaitu bergantung kepada kalimat wassa. Indal kufin di sisi ulama-ulama Kufah. Ya annahu bi ma'nal qaul karena pada ma'nal qaul. Innallaha astafa. Allah memilihkan kamu. Ikhtara lakumuddin. Allah memilihkan kamu agama.
dinal Islam, agama Islam. Jadi terpilihan agama selain Islam. Dia nara agama Allah selain daripada Islam. Dia nara. Jadi ada sikit agama tu. Agama Samawi hanya sikit. Hanya Allah, Islam doang. Yahudi, dia agama Samawi. Nasrani, dia agama Samawi. Agama pihak-pihak dengan pengikut Nabi Musa setelah meninggal Nabi Musa ratusan tahun. Nanti ada istilah Yahudi. Berdasar daripada marga sebenarnya Yahudi ini kan kakak Nabi Yusuf si pembelik, bijan Nabi Ishak si paling belik. Yahudi si paling lembut hatinya, si paling damai, paling sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ia terkenal di kalangan anak jarina. Banggalah ia jadi memiliki marga Yahudiun. Ngone-ngone ada pindah wajah agama main. Jadilah agama Yahudi. Jadi agama si Islam ya doang jadi agama. Nanti baru kadang-kadang di sekolah sebutkan agama-agama Samawi, Islam, Yahudi, Nasrani. Salah total. Yang adalah Islam, Yahudi, Nasrani agama dunia. Walaupun retorika penganut Yahudi berkolaborasi dengan penganut agama Nasrani, kerjasama, yang ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama adalah kitab Taurat. Perjanjian baru adalah kitab jadi kitab Injil, sebutnya jadi Alkitab. Sedang dengan Nasrani jadi Alkitab. Jadi pokoknya wallahu alam sangat di sini pintar untuk ngolah kata dengan teolog Yahudi, teolog Nasrani ini. Siwa profesor doktor khusus dalam teolog, sehingga banyak dengan terpesona untuk mengikuti pola pikir daripada teolog Nasrani dan Yahudi ini, sampai akhirnya retorika sih memang merupakan anutan daripada filosof-filosof lain. Isi hidupan si Kemal Atatürk. Kemal Atatürk ini adalah panglima angkatan perang Turki lain. Isi memang mengutamakan retorika. Artinya ngumbintan dengan raos tenu si haram bau berubah jadi halal. Si halal bau berubah jadi haram, si caket dengan raos. Nah itulah sufisme. Di dalam filsafat, pada sufisme, dalam ilmu mantek, ada supastayun. Supastayun termasuk salah satu daripada 6 syarat dalam ilmu mantek. Salah masuk supastayun, al-mutawatirat, kemudian al-mujarrabat. 6 luwe. Cara-cara dengan untuk memojokkan lawan berbicara dengan mempergunakan si 6. Nah, si terapan supastayun. Supastayun ini termasuk salah satu aliran filsafat. Jadi ceket ngeraos. Bare kadang-kadang suat ceket ngeraos, milu temara Nabi Muhammad ngajajain. Milu temara Nabi Muhammad dia jadi nabi. Si wayang ceket ngeraos. Coba perhatian di YouTube lu pinter jadi. Kurang-kurang lah menit kuat dasar, milu teparan ini itu. Marah Nabi Muhammad ni plagiator sembarang. Al-Quran nu plagiat. Dengan Injil Genesis isu harta batalan si bapak gereja. Nah inilah. Ia si harus terbentengin anak jari ente. Kadang-kadang bare ia si anu. Seandainya ini ada pertolongan Allah Ta'ala, ya ontor pemuda Islam. Lagu karena Allah Ta'ala menginginkan mungkin ini Cina tak besar-besaran dengan penganut agama Islam. Pemuda-pemuda Cina ini setiap bulan rata-rata ratusan sistem Islam. Masjid sekian banyak. Walaupun di beberapa tempat tersedak masjid. Masalah suku Uighur itu kan tersedak masjid. Cuma tersedak untuk renovasi. Tidak ada pengitan masjid di Tulang Munir. Terbagusan Malik. Saya sekik muncul 10. Karena saya murtad daripada Islam, maka Allah akan menggantikan dia dengan kaumun. Yuhibbunallahu yuhibbuhum. Wala yakhafuna laumata laim. Jadi saya murtad sekik daripada umat Islam murtad akan digantikan oleh satu kaum. Arti kaum itu paling tidak 10. Nah si 10 ini yuhibbunallah, cinta kepada Allah.
wa yuhibbunahum, dan Allah pun cinta kepada ia, wala yakhafuna laumatal laim, dan biasanya dia takut caci maki dengan isi mencaci maki ya. Coba kita sisi tamu-tamu Islam dari pendeta-pendeta nih, nah terlepas daripada kontroversi tentang Yahya Waloni misalnya, kan la yakhafu laumatal laim, siaran Yahya Waloni banyak selain-lain kayak nama banyak pendeta-pendeta tamu Islam, sampai membuat pendeta-pendeta si masjid Islam jadi kebingungan antara apa, jadi mulhimah ya, bingungan apakah ya benar Isa ini jadi nenek atau salah. Ya pikiran para Nabi Isa sebagai Allah yang menjelma jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Yang dia terkenal, Allah itu Maha Pengampun. Untuk mengampuni umat manusia tidak perlu dia meleburkan diri jadi manusia. Dia cukup dengan mengatakan saya ampuni ini, saya ampuni, saya ampuni. Cukup. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala yang bersifat Ghafur Rahim. Dakang nu arak doang sih dengan lawan Malik. Allah tidak puas kalau tidak melebur diri untuk menjadi orang terbunuh. Arak doang. Arahnya maksud retorika nih, sufisme. Itu terpilihan agama Allah Subhanahu wa taala, sedeparan Islam. Alladzi huwa safwatul adyan, yang adalah dia Islam itulah merupakan markas daripada semua agama-agama bikinan makhluk. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mau mati kecuali kalau kalian Islam. Ai pasbutu alal Islam, tetaplah kalian dalam Islam. Hatta tamutu, sampai kalian mati muslimina dalam keadaan Islam, mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahu ta'ala, hal keadaan ikhlas sebagai Allah Ta'ala bitauhid, dengan tauhid dan wal ibadah dan ibadat. Waruya, dan diriwayatkan ruya annal yahuda qalu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Yahuda mereka itu berkata bagi Rasulullah SAW, alasta ta'lamu anna Yaquba awsabanihi bil yahudiyah. Alasta, Mar, bukankah kau tahu? Tahukah kamu? Anna Yaqub, bahwa Yaqub itu awsabanihi, telah memesan anak-anaknya bil Yahudiyah, dengan Yahudi. Yahudiyah untuk menjadi Yahudi. Yauma mata, pada waktu dia meninggal. Panudzilat hadil ayat, maka turunkan ayat ini. Am kuntum syuhada, apakah kalian hadir? Karena syahid bermakna al-hudur, syahada al-huduriyah. Pada marantan paman syahida minkum syahran, artinya siapa saja yang hadir, yang tidak merantau, artinya bukan berarti menyaksikan. Syahadah al-huduriyah. Apakah kalian hadir? Ai akuntum ya ma'saral yahud hadara'a, apakah kalian itu pada hadir? Idz hadara Yaqub al-maut, ketika mendatangi akan Nabi Yaqub oleh kematian. Bima idza ausa banihi, yaitu dengan apa ia apabila dia berpesan kepada anak-anaknya berhadiah. Artinya sehingga kau dapat mengetahui bahwa dia berpesan kepada anak-anaknya untuk Yahudi, awil Islam untuk Islam. Ai hadarahu asbabul maut, arti daripada hadarul maut, menghadiri dia oleh sebab-sebab kematian, sakit keras misalnya. Idz qala libanihi, ketika dia berkata bagi anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, itu yang dikatakan oleh Nabi Yaqub. Apa yang kalian sembah setelah saya? Ai ayu syai'in ta'budunahu, apa yang kalian sembah kepada saya setelah saya? Itu yang dipesankan. Ba'da mauti, setelah kematian saya. Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan engkau, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapak engkau. Siapa? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami padanya berserah diri. Serah diri. Ai makrun bil ibadah, ya, ini dihubungkan dengan ibadah. Wa tauhid, dan tauhid, dengan ketauhidan.
Jadi misal kan anak Nabi Yakub paling mulia adalah Yahudi. Aran daripada anak Nabi Yakub ialah silengan seninana inak saya daripada Nabi Yusuf, seninana si pertama. Karena Nabi Yusuf no kan seninana Rachel, Rahil, adin daripada onos ipar daripada Nabi Yakub. Dia meninggal sebinian si pertama setelah nemu bija siwa. Merarilah kanca Rachel. Lahirlah Yusuf kanca Benyamin. Nayan tentalu natian, saya merasa beradik tiri. Sedangkan Nabi Yusuf sangat cinta kangen gara-gara dia mena itu saya mati nana. Sangat cinta kangen. Ya tentalu natian si kakak-kakaknya. Cindik dan nalawatiannya hanya Yahudi. Nah, seolah-olah misalnya dia pesan Nabi Yakub untuk menyembah Allah secara supu, maka Nabi Yakub boleh jadi memang berpesan terhadap anak-anaknya untuk mengikuti kakaknya paling belik cara Yahudi. Sehingga dalam kematian aku anak, ya kakak paling belik ni, ya lo ni membimbing anda apapun segala kebutuhan. Berarti ini Yahudi dalam bentuk agama. Sebab Yahudi ini kan tapi nak jadi agama setelah Nabi Musa meninggal ratusan tahun. Nanti ada muncul istilah agama Yahudi. Ngomben tanpa jadi agama Samawi Yahudi. Jadi Yahudi ini adalah marga sebenarnya. Aran marga. Keturunan daripada Yahud. Yahuda. Anak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Si paling belik no. Jadi boleh jadi manusia bro. Anak cuma dalam mati jana. Ya kakak mek ni bimbing anta segala keperluan me. Ikutin wah kakak me. Nah, pelintirlah jadi untuk jadi penganut agama Yahudi. Sedangkan Yahudi, saya termasuk ahli kitab. Sejarah semacam ini adalah merupakan satu mutlak. Sehingga dengan si paham akan sejarah memang berpikiran sangat luar biasa. Karena pemikiran terbentuk si sejarah. Maka untuk menafsirkan ayat Al-Quran memang perlu sejarah. Walaupun sejarah Israeliat. Walaupun ulama-ulama Azhar yo celana ulama Indonesia kok selalu getol dengan menafsirkan Al-Quran pakai Israeliat. Kumbena ulama Azhar ini kan banyak Kibti yang di Israel. Di Israel. Kibti. Jadi bagaimanapun sejarah Kibti dengan Israel tidak bisa terlupakan. Sementara Sahandin masih hidup, Kiai Nawawi banten si nyusun kitabnya. Babat ya si Kiai Nawawi. Karena Israel ini pun merupakan kisah daripada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an yang wa kullan nasqussu 'alaika min amba'i rusuli man nusabitu bihi fa'adak. Berarti kan nabi-nabi Bani Israel. Jadi ulama-ulama Azhari kan termasuk ya Kibti. Pengikut daripada ya kan itu Nabi Muhammad lah, Kibtiyah. Sehingga lagu Kiai Nawawi termasuk ulama-ulama tafsir Indonesia si getol-getol banyak mengungkap Israeliat. Nah, inilah ya kadang-kadang dari satu sisi kaum Wahabiyin nguada Israeliat nih. Nguada Israeliat. Walaupun Israeliat karena ia merupakan suatu sejarah sebab apa? 50% isi daripada Al-Quran itu kan Israeliat. Sebab Nabi Muhammad adalah Kibti, Ismaili. Dia ada Israeliat. Lagu ternyata si ungkapnya Nabi Musa alaihissalam. Artinya di dalam Al-Quran banyak terungkap kisah-kisah Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah Israel. Keturunan daripada Nabi Ishak. Keturunan daripada Nabi Ishak. Keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Samuel, Nabi Daud, kan Israel doang. Sehingga apabila wadah misalnya ulama tafsir Indonesia, ulama-ulama Azhar, iyalah jadi dalil. Al-Qurannya banyak mengungkap kisah Nabi Musa. Nabi Musa adalah Israel. Sehingga apabila penafsiran dengan kisah-kisah Israeliat bukan sesuatu yang dihinakan. Bukan sesuatu yang tercela. Justru adalah menambah wawasan. Karena Israel pada masanya adalah orang yang terkenal.
Walaupun memang Firaun adalah Israel. Apa nih? Firaun Kibti, Firaun. Firaun adalah Kibti, Nabi Musa Israel. Justru kemenangan Israel setelah Nabi Musa mengalahkan Firaun si Kibti. Nah ya, kadang-kadang ulama-ulama tafsir Al-Azhar makin niki banyak mengolok-olok lah ulama-ulama tafsir Indonesia sih, parana banyak mempergunakan Israiliyat. Nah, justru wawasan keisrailiatannya adalah penting untuk jadi bahan pertimbangan dalam berpikir, sehingga tidak memiliki pemikiran jumud atau monoton. Qala al-mufassir rahmallahu ta'ala, tilka ay Ibrahim wa Yaqub wa banuhuma ummatun jama'atun kal khalat wallahu a'lam bissawab.